Oke, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil panel project yang telah kami selesaikan. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Iwayan Samayasa, ada Kadek Priharta dan Amar Oyanfat. Nah, di sini kami membuat sebuah website radio suara mahasiswa di mana radio suara mahasiswa ini berbasis website. Nah, dalam website ini bisa melakukan siaran langsung atau live streaming audio. Nah, tujuan kami eh, membuat website seperti ini adalah untuk mempermudah sistem informasi yang ada di tingkat universitas, di mana saya mengambil kasus di Universitas Udayana, di mana informasinya masih disampaikan secara eh, cetak, baik dari media sosial, kemudian di-share di Instagram, di-share di grup WhatsApp dengan menggunakan PDF. Nah, itu rentan sekali dengan informasinya tenggelam, serta cepat sekali berpindah informasinya ditutupi oleh informasi berikutnya. Nah, sehingga kelompok kami membuat solusi, menyampaikan ide bahwa perlunya sebuah sistem live streaming audio yang berbasis online, di mana audio ini, informasi ini bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Nah, tentu ketika mahasiswa tidak bisa mm, mendengarkan secara live streaming, mahasiswa juga bisa mendengarkan arsip siaran. Nah, sehingga website ini dapat berguna dengan baik. Selain itu, em, dari website ini juga mm, mengutamakan kualitas dari jaringannya sendiri, baik dari protokol yang digunakan serta transmisi yang digunakan. Dan di mana siaran radio suara mahasiswa ini menggunakan protokol DCP, sehingga ketika ada pakaian hilang itu bisa dikirim kembali. Nah, kemudian saya akan lanjut ke halaman penyiar. Nah, di mana em, radio suara mahasiswa ini terdapat dua buah halaman, yaitu halaman penyiar dan halaman klien. Nah, untuk pertama saya akan menyampaikan serta memaparkan halaman penyiar. Nah, dalam halaman penyiar terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama ada mulai siaran, di mana ketika penyiar menekan mulai siaran, maka siaran akan dimulai. Dan ketika ingin menghentikan, tinggal menekan hentikan siaran. Nah, tentu siaran yang dilakukan terdapat beberapa informasi yang harus diinputkan oleh penyiar, yaitu yang pertama ada judul siaran, tanggal siaran, serta waktu mulai siaran. Nah, selain itu, penyiar juga dapat melihat siaran-siaran yang telah penyiar lakukan. Nah, ini contohnya dari arsip rekaman, ada Royan, Rabu Sore, Jarbul. Nah, selain itu, penyiar juga bisa menghapus siaran. Misalkan ada informasi yang keliru, seperti em, seorang penyiar telah melakukan siaran mengenai perkuliahan, tetapi ada update dan informasi yang sebelumnya itu sudah tidak relevan, nah itu bisa dihapus sehingga penyiar tidak perlu melakukan penghapusan data melalui database, sehingga bisa tinggal melalui di eh, halaman penyiar. Oke, kemudian saya akan lanjut ke halaman klien atau pendengar. Oke, teman-teman, nah di sini di halaman penyiar, di halaman klien atau pendengar juga terdapat beberapa fitur, yaitu bisa mencari siaran yang telah dilakukan, screening. Nah, sehingga mempermudah mahasiswa untuk mencari informasi siaran, arsip siaran yang ingin didengarkan. Misalkan ada mengenai perkuliahan, mahasiswa dengan perkuliahan sehingga muncul arsip rekamannya. Selain itu, em, juga terdapat fitur sort by, baik dari tanggal terbaru, tanggal terlama, kemudian bisa melalui judul dari A ke Z ataupun Z ke A. Nah, ini tentu akan mempermudah mahasiswa dalam mencari siaran yang ingin mereka dengarkan. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke tahap implementasi siaran. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai uji coba dari website Radio Suara Mahasiswa ini. Namun mohon maaf, sebelumnya untuk bagian ini saya keluar dari Discord Zoom dan menggunakan kamera eksternal dari bukan dari Zoom-nya, karena tadi ketika saya mencoba audionya bentrok sama mic-nya bentrok sama
mic zoom-nya sehingga tidak bisa melakukan siaran. Nah, kemudian misalkan di sini saya ketik Rabu malam. Rabu malam. Maaf kalau kurang kelihatan. Kemudian tinggal klik mulai siaran. Nah, siaran sudah bisa di siaran Rabu malam berlangsung. Oke. Nah, ini audionya juga bisa kita dengarkan langsung dari perangkat eksternal, yaitu dari HP. Nah, siaran sudah bisa di siaran malam berlangsung. Oke. Nah, ini audionya juga bisa kita dengarkan langsung dari eksternal. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tahap implementasi dari website ini. Jadi untuk kliennya tidak hanya bisa diakses melalui laptop, tapi juga bisa dari HP. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur dari database dari website kami. Nah, di sini ada database-nya Suara Radio Mahasiswa dan ada database itu broadcast, dimana ini ada data-datanya atau arsip rekaman siaran yang dimunculkan di website. Nah, ini ada ID-nya, ada titel atau judul, kemudian broadcast date atau tanggal siarannya dimulai, kemudian ada waktu dimulai itu kapan dan end time, sehingga em, dari sini nanti user bisa melihat berapa durasinya. Namun durasinya itu dalam question second. Nah, ini juga nanti ada bagian live ketika terjadi ketika ada siaran live secara langsung nanti akan munculnya di sini, baru nanti akan langsung disimpan. Lagi seperti itu. Nah, Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penjelasan dari kode yang digunakan. Oke, kita akan insertion. Oke. 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 Some. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alur proses siaran langsung pada aplikasi radio mahasiswa. Di mana persiapan awal kita akan startup pada server, di mana kita melihat bahwa file app di mana flash diinisiasikan dengan mengkonfigurasi database dan soket itu. Database dan soket itu. Di mana folder rekaman akan dibuat jika belum ada. Rekaman folder. Server akan memeriksa apakah ada siaran langsung yang aktif saat startup. Yaitu di sini. Live broadcast on startup. On startup, broadcast query filter selanjutnya. Di mana if live broadcast on startup, jika startup ditemukan akan langsung aktif dan on startup. Else, jika tidak ada siaran,
akan disebutkan DB saat startup. Selanjutnya, penyiar mulai siaran. Di mana pada penyiar HTML dan penyiar IS, prosesnya dimulai dengan penyiar mengisi form judul. Kita lihat bahwa halaman penyiar HTML, halaman judul. Mana kita akan mengisi judul, kita bisa lihat, kita harusnya memulai. Kita set, set, set. Sekarang kita cek, cek, ini penyiar. Kemudian kita akan mengisi judul yang seperti kita jelaskan, mengisi judul, dan mengklik mulai siaran pada Start Broadcast Starting. Itu start halamannya DS, sudah halaman Start Broadcast Starting. Kita akan mengklik Start Broadcast Starting untuk memulai sebuah siaran pada halaman penyiar di mana mulai siaran. Kita klik, maka siaran akan mulai. Kita end broadcast starting. Selanjutnya ada media record diinisiasikan untuk merekam di mana media record eh, media record new nih maksud start di mana media record diinisiasi untuk merekam audio. Dengan formatnya yaitu format audio WEB app. Ini data from dikirim ke server mulai Socket.io. Kita bisa melihat bahwa nih, di mana dikirim melalui Socket.io. Selanjutnya media mulai merekam dan mengirim chunk untuk setiap 1 detik. Kita melihat setiap 1 detik. Media record start media record on data file event if event data start Scott emit audio chunk event data media record starts 1000. Selanjutnya yang ketiga adalah eh, server menerima permintaan syarat di mana ke awak app dengan proses Socket.io header start broadcast dijalankan, eh, maka memeriksa dan menghentikan siaran aktif sebelumnya jika ada, dan membuat nama file rekaman berdasarkan time timestamp. Bisa melihatnya yaitu timestamp ini, timestamp. Kemudian start time, persentase Y, persentase M, persentase D, ini untuk tahunnya. Karena dengan format file yaitu WBR. Dari tahun, bulan, tanggal. Ini tahun, bulan, tanggal. Maksudnya menyimpan data siaran ke database dengan status lab sama dengan true. Kita bisa lihat
Ini dia. New broadcast, new broadcast, new broadcast, sorry, sorry. New broadcast, dengan broadcast itu, new broadcast data time, ini data, karena asset, new broadcast commit. Di mana selanjutnya membuka file untuk menyimpan rekaman. Selanjutnya ada buka file di mana file Word, file Word, sama yang open. Saya lihat bahwa file Word itu membuka untuk menyimpan rekaman, untuk membuka file untuk menyimpan rekaman. Di mana file Word open card broadcast file www broadcast title new title broadcast true print siaran data title dimulai rekaman file name. Jika gagal akan dikembalikan. Dia memberitahu semua klien tentang ada siaran langsung, yaitu emit file writer open current broadcast file wb, emit broadcast start title new broadcast title dan siaran di mana dimulai rekaman ke file name. Selanjutnya ada yang keempat, proses pengiriman audio ke pendengar. Di mana proses ini melibatkan app.py dan klien JS. Di mana proses pertama yaitu server menerima chunk dari audio dari penyiar via socket.io. Penyiar JS ini. Socket.io audio chunk, depth handle chunk, emit live audio broadcast true. Berarti ada siaran langsung. Three word. Jika berhasil maka langsung dikirim chunk. Jika gagal kamu nulis chunk dan dikembalikan. Server akan menulis chunk. Ya udah. Selanjutnya klien menerima chunk audio dan memprosesnya, yaitu itu di bagian kodenya. Wih, nih, klien menerima chunk audio dan memprosesnya. Di mana? Socket.io, ini socket on lab audio chunk, if short buffer, console short buffer on ready for lab audio. Di mana audio push new will have array chunk buffer return. Itu digunakan untuk klien menerima chunk audio dan memprosesnya. Selanjutnya, klien menggunakan media short API untuk memutar secara langsung secara real time. Mana media short, so, untuk live apa ya? Dengan untuk menggunakan media short API untuk memutar audio secara real time. Di mana media short, ready stick or close, three media short, new media short, live player, .sh URL, create object URL. Di mana console log akan menghasilkan media short start for live player. Jika error, akan menambahkan media not support. Langkah selanjutnya adalah yang kelima itu penyiar hentikan siaran. Di mana yang ini yaitu filenya ada penyiar S dan app.py.
di mana prosesnya yaitu penyiar mengklik hentikan siaran eh, dengan memanggil stop broadcasting, di mana media record akan dihentikan. Kita bisa melihat pada halaman. Ah, berikut nih, media record. Stop. Function stop broadcasting. Nah, if media record stop, maka media record still get contract or stop. Dia akan end time, menghentikan waktu proses, di mana kita bisa melihat bahwa dia akan menghentikan prosesnya dengan stop broadcast end time untuk menghentikan waktunya. Nah, akan menghasilkan file di mana status diepnya akan menghasilkan status tidak ada siaran. Berikutnya ada mengirim perintah stop ke server, di mana socket emit, nah ini, socket, socket emit, stop broadcast, nah ini, stop broadcast and time. Terusnya server menangani pemerintah stop, di mana di mana uh, socket itu on, nih, start, stop, ini. Yes. Socket on start broadcast, di mana perintah sorry, ngerti S. Nih, di mana server menangani perintah stop. Kita akan bisa melihat bahwa kita stop global active proxy ID start time audition forward if forward close offset, di mana file akan berhenti menulis, yaitu sama seperti berhenti rekaman. Set, di mana akan menghasilkan siaran dihentikan. Durasi siaran akan ditampilkan jika ada peringatan siaran dengan ID tidak ditemukan akan dihentikan. Kelihatan aktif broadcast ID start nol adalah nol saat untuk mencoba menghentikan siaran. Selanjutnya ada pendengar, kedua ada pendengar menerima update status, di mana file klien JS ini pada itu socket on broadcast app status, di mana ini digunakan untuk perintah klien mendengar
event broadcast stopnya. Menerima update status bahwa penyiar sudah berhenti siaran. Ada media short di click up. Kita bisa melihatnya. Ini. Press stop if the media source. Tekan untuk membersihkan agar bisa menekan live lagi. Selanjutnya terakhir ada arsip rekaman, di mana file app PG dan HTML dan penyiar HTML. Di mana prosesnya setelah siaran selesai, rekaman tersedia di arsip. Yang di arsip itu seperti kalau di HP-nya ini arsipnya, kalau di halaman penyiar ada juga arsipnya. Oke. Eh, Setelah siaran selesai, rekaman tersedia arsip, klien bisa mencari dan memutar rekaman. Sedangkan penyiar akan bisa menghapus rekaman. Khusus untuk mencari yang memutar, di sini kita akan melihat di sini untuk mencarinya ada search, di mana rootnya app search nih. Root app search, depth search, key search. Di sini kita bisa menggunakan fitur pencarian sort berdasarkan sortnya itu ada ini tanggal terbaru, tanggal terlama, judul A ke set, atau set ke A. Oke, sedangkan untuk penyiar bisa menghapus rekaman, kita bisa melihatnya pada scan on delete. This is uh, so broadcast depth, oh ya ini new shortcut ini digunakan untuk menghapus pada penyiar data dari hasil record. Nah itu juga akan menghapus hasil dari data yang ada di database. Kita beri contoh seperti ini. Kita memiliki database, kita lihat kita memiliki database. Ini ada nih database-nya. Di mana kita bisa lihat database-nya yaitu yang memiliki struktur tabel broadcast. Ini memiliki struktur tabel broadcast di mana ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ID, title, broadcast start, broadcast date, start time, end time, file name, uh, lives is live, dan duration in scan. Di mana jika kita menghapus hasil rekaman pada halaman penyiar, menghapus halaman halaman penyiar, kita akan menghapusnya. Kita contoh pokok C dulu cancel halaman penyiar ya ini. Kita akan menghapusnya. Best kan hilang. Tas. Kita refresh. Damn. Oke. Hilang. Sisa 4. Ini juga sisa 4. Oke. Selanjutnya ada alur proses delete arsip rekaman. Di mana kode programnya kita bisa melihat di sini. Yang pertama adalah trigger dari IO penyiar DS. Kami bisa melihat penyiar DS, di mana
Ini di mana proses dimulai ketika pengguna mengklik tombol hapus pada item arsip di halaman penyiar. Kita bisa melihat bahwa seset pas handle delete event broadcast event if karena ada notifikasi seperti kita lihat tadi, jika oke bukan delete broadcast. Di mana soket broadcast delete data konsol siaran ID telah dihapus inputs. Di mana mengambil ID siaran dan name file atribut dari atribut pada tombol itu menampilkan konfirmasi dialog jika dikonfirmasi mengambil event soket IO delete broadcast ke server dan ID pada file name. Yang kedua, server meminta OPPY yaitu server menerima event delete broadcast dan memprosesnya. Oke. Misalnya soket delete broadcast ini di mana proses server dimulai dengan mencari record siaran di database berdasarkan ID. Jika ditemukan mengakses record dari database, menghapus file audio dari hasil folder rekaman, mengirim event broadcast delete ke semua klien yang terhubung. Jika error terjadi, melakukan rollback transisi database. Ini prosesnya yaitu di mana dia akan ID, file yang mencari, delete database from delete from database. Ini perintah untuk menghapus pada database. Delete audio file, kemudian akan menghapus file yang ada di hasil rekaman. Access, access rollback ya error jika error kan error delete broadcast harus dikembalikan broadcast ID not found deleted. Yang terakhir ada klien menerima update penyiar JS dan klien JS di mana setelah server mengirim event broadcast delete, semua klien akan menerima dan memprosesnya. Ini socket on broadcast sorry, socket on delete data konsol siaran langsung ID telah dihapus. Telah menginisiasikan inspect calendar di mana server telah mengirim event broadcast delete semua klien ke semua klien akan menerima dan memperbaruinya. Sekian penjelasan dari kode yang kami gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis QoS-nya, yaitu Quality of Service menggunakan Wireshark. Ya, mantap. Adapun parameter yang diukur di sini ada throughput, packet loss, delay, dan jitter. Untuk menghitung throughput yaitu jumlah byte. Adapun rumusnya yaitu jumlah byte dibagi dengan time span. Itu didapat dari kita kemarin di sini di file properties-nya. Nah, di sini adapun tot, eh, Sesuai rumusnya yaitu jumlah byte. Di sini ada jumlah byte-nya 283861186 dibagi dengan time span-nya yaitu 63.460 second dan pasti menghasilkan 447 ini. Dan untuk dirubah menjadi 447 byte dan untuk dirubah menjadi bit tinggal dikalikan dengan 8 dan diperoleh hasil 3578 ini. Lanjut untuk paket loss-nya yaitu rumusnya paket kirim kurangi paket diterima, terus dibagi dengan paket diterima dikali dengan 100. Jadi paket dikirim di sini 26220
dikurangi dengan paket 5 818, kemudian dibagi dengan paket yang diterima 2680, diperoleh dikali dengan, setelah itu dikalikan dengan 100%, diperoleh hasil seperti ini 3,1%. Itu adalah paket lossnya. Berikutnya ada pun delay atau latensi, yaitu jarak pengiriman antara paket satu dan paket setelah seterusnya. Eh, jadi kita perlu mengekspor ke Excel, dan pertama-tama kita juga harus menambahkan ini, kolom preference, menambahkan waktu. Ini terserah namanya apa, pokoknya type-nya yaitu absolute time, yaitu waktu real time, agar kita bisa mendapatkan angkanya secara real time, waktu real time-nya. Nah, setelah di-apply filter seperti itu, oh, saya belum menjelaskan tadi ya untuk filternya. Filternya, astaga. Untuk penggunaan filter, setelah melakukan pengcapturean, kita menerapkan filter yaitu IP destination 192.2005 yang akhirnya 205, yaitu client. Di sini kita sebagai server, website di bagian server. Dan untuk bagian klien, dia menggunakan IP source, IP SRC atau IP source komputer ini 166, dan protokol yang digunakan adalah TCP dan menggunakan port 5000. Saya itu melakukan ekspor pada masing-masing WireShark-nya antara klien dengan server. Dari hasil baru setelah didapat Excel-nya itu, kita bisa menghitung delay-nya. Sudah saya rangkum di sini. Nah, adapun dari waktu klien, kita mendapat sekian dan waktu server sekian. Dan untuk menghitung delay di sini tinggal waktu klien dikurangi dengan waktu servernya, yaitu 16 second. Ini merupakan angka bulatan, yaitu bisa juga 15, sekian sekian, tapi di sistem langsung dihitung 16. Kayak rata-rata, bukan rata-rata lagi ya, semuanya bakal ini 16 delay ininya. Untuk total delaynya jadi 16 second dikalikan dengan, ditinggal dijumlahkan saja, hasil 3 jam 31 menit 58 detik, dan rata-ratanya yaitu 16 second maksud saya. Untuk jitter, jitter di sini yaitu total variasi, ini ya, variasi paket, delay paket, variasi delay, yaitu delay satu dikurangi dengan delay 2, yaitu yang hasilnya pasti nol. Jadi untuk jitter sementara ini nol. Baik, selanjutnya ya, sekian dari saya untuk analisis QoS-nya. Semoga yang sudah saya terangkan bisa dimengerti dengan jelas. Terima kasih.